Baik, semangat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang menyempatkan waktunya ya untuk presentasi pada hari ini. Terima kasih juga Bu Esther yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton presentasi kelompok kami. Jadi di sini kami akan menjelaskan penerapan AI pada bidang transportasi. Sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan terlebih dahulu dari grup satu. Yang pertama ini ada Pak Arif, yang kedua itu ada Pak Reza, yang ketiga ada Pak Sigit, yang keempat itu ada Bu Irma, dan terakhir saya Adri. Nah, masuk kita ke latar belakang. Jadi latar belakang transportasi adalah sektor vital untuk mobilitas manusia dan juga untuk distribusi barang. Namun, di lapangan banyak tantangan seperti kemacetan, kecelakaan, dan juga ketelevisinan yang masih sering terjadi. Nah, untuk mengatasinya, ini sudah banyak ya, diterapkan juga, yaitu teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam sistem transportasi ini. Nah, penerapan AI di bidang transportasi, di sini ada enam. Yang pertama ini kendaraan otonom. Nah, untuk kendaraan otonom sendiri ini, yaitu AI dapat memungkinkan kendaraan itu mengemudi sendiri tanpa intervensi manusia. Dengan seperti contohnya itu Tesla ya, yang sudah bisa mengemudi sendiri. Namun harus di garis bawahi masih banyak juga kecelakaan yang terjadi saat mobil ini melaju dengan sendirinya gitu ya, tanpa ada manusia. Nah, oleh karena itu, kita juga harus lebih mengembangkan dari data sensor dan juga pembelajaran mesin untuk mengenali objek dan perilaku pengguna jalan agar keputusan yang diambil oleh AI ini bisa dibilang aman. Yang kedua, ada sistem navigasi pintar. Ya, mungkin kita sudah sering melakukan itu seperti Google Maps ya. Nah, tapi untuk AI ini dapat menghitung rute yang lebih efisien dibandingkan aplikasi tersebut dan juga membuat lalu lintas, kondisi jalan, dan preferensi pengemudi itu dapat disesuaikan sesuai keinginan pengemudi tersebut. Yang ketiga ini ada manajemen lalu lintas. Nah, untuk manajemen lalu lintas ini, AI dapat mengoptimalkan aliran lalu lintas dan juga mengurangi kemacetan. Ya, dan juga dapat meningkatkan efektivitas dari jaringan jalan yang ada di lapangan ya. Yang keempat ini juga ada penerapan hukum otomatis yang mungkin di kota-kota besar sudah diterapkan gitu ya. Seperti contohnya etle atau e-tilang gitu. Jadi sistemnya ini ketika pengemudi itu melanggar peraturan ya nanti akan ada hukuman gitu ya berupa surat cinta lah ya dari polisi untuk membayar dendanya. Nah, yang kelima ini ada pemeliharaan kendaraan. Nah, untuk pemeliharaan kendaraan ini juga sudah banyak digunakan gitu ya di mobil-mobil yang terkini. Jadi banyak-banyak sensor di berbagai bagian itu untuk memantau kondisi kendaraan tersebut dan juga dapat mendiagnosis kerusakan yang ada pada mobil tersebut yang membuat jadwal perawatan preventif untuk mengurangi namanya overhaul ya. Jadi ketika ke bengkel pun nggak yang besar-besar banget gitu kendala dari kendaraannya. Nah, yang terakhir ini ada smart parking. Nah, untuk smart parking sendiri ini kendaraan memungkinkan untuk memarkirkan mobilnya itu secara otomatis gitu ya. Jadi sudah menyesuaikan garis parkir yang disediakan oleh AI ini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Reza. Terima kasih, Pak Ardi. Di sini ada beberapa masalah di bidang transportasi yang dapat diatasi oleh AI. Salah satunya seperti kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, transportasi umum yang tidak efisien, lalu pelanggaran lalu lintas. Di sini kita bisa ambil contoh penerapan AI di bidang transportasi. Nah, di sini kita mengambil studi kasus ETLE. Contohnya penerapan ETLE di bidang transportasi, di mana ETLE ini digunakan untuk merekam jumlah pelanggaran lalu lintas. Nah, di sini kita mengambil studi. Nah, studi yang kita ambil ini adalah pengaruh penerapan ETLE berdasarkan jurnal pengaruh penerapan ETLE terhadap perilaku berkendara masyarakat di Kabupaten Klaten. Nah, di jurnal ini, ETLE merekam pelanggaran yang dilakukan pengguna lalu lintas. Lalu kita akan membandingkan seberapa efektif sih penggunaan AI di bidang transportasi. Di sini kita bisa melihat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2018 dan 2018 sebelum diterapkan sistem ETLE di Kabupaten Klaten sebanyak 142.073 kasus. Nah, nanti di sini kita akan membandingkan jumlah pelanggaran lalu lintas sebelum penggunaan ETLE dan sudah penggunaan ETLE. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu apa sih ETLE itu. Jadi ETLE itu di sini adalah Electronic Traffic Law Enforcement, di mana ETLE adalah sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi kamera dan AI yang secara otomatis mendeteksi, mencatat, dan memproses pelanggaran tanpa interaksi langsung antara petugas dan pengendara. Nah, gimana sih ETLE ini bekerja? Jadi ETLE ini bekerja dengan cara merecord pengguna jalan yang melakukan pelanggaran,
Lalu data tersebut akan diverifikasi oleh petugas. Nah, di sini jika pengguna jalan kedapatan melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tilang. Setelah diberikan sanksi tilang, pelanggar diwajibkan melakukan pembayaran pembayaran sebagai bentuk sanksi. Nah, di sini ada beberapa contoh pelanggaran lalu lintas, di mana seperti melanggar marka dari rambu, melebihi batas kecepatan, melanggar jalur khusus, melanggar sistem ganjil genap, kelebihan daya angkut, menerobos lampu lalu lintas, melawan arus, mengemudi tanpa kendali, tidak memakai sabuk pengaman, dan menggunakan ponsel saat berkendara. Untuk selanjutnya kita adakan penerapan ETLE teknologi. ETLE, ETLE adalah Electronic Traffic Law Enforcement yang menggunakan teknologi ANPR atau Automatic Number Plate Recognition untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Beberapa penjelasan dari komponen ANPR. Komponennya adalah ANPR kamera atau kamera ANPR. Em, Kamera ANPR ini ada yang berjenis mobil ANPR kamera, itu kamera yang dipasang di kendaraan patroli atau kendaraan tertentu. Kamera ini akan menangkap foto pada kendaraan dan plat nomor secara real time. Kemudian fix ANPR kamera. Kamera ini dipasang di lokasi strategis, misalkan di lampu merah atau jalan tol, dengan integrated kamera dan prosesor. Kemudian ANPR software. Software ini bertugas untuk menganalisis foto kendaraan, mengenali plat nomor melalui OCR, dan mendeteksi adanya pelanggaran, misalnya menerobos lampu merah. Memberikan alert atau alarm ke sistem jika terjadi pelanggaran. Yang ketiga adalah mobile ANPR processor. Mengolah data dari kamera untuk membandingkan dengan database informasi, misalkan STNK atau pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kemudian mengirim reads and hits atau hasil plat nomor yang difoto dari pelanggar tersebut ke pusat data. Kemudian ada terminal box. Terminal box itu berfungsi sebagai interface penghubung untuk semua perangkat keras dari kamera, software maupun jaringan, yaitu dan memberikan akses mudah ke jaringan komunikasi dengan menggunakan WiFi maupun internet maupun LAN dan suplai daya ke kamera ANPR. Yang kelima adalah back office system software yang merupakan pusat pengelolaan data di server. Berfungsi sebagai repositori pusat semua data hasil tangkapan kamera. Memiliki tools untuk analisis data, query, pelaporan, dan post processing, misalnya pembuatan bukti pelanggaran elektronik atau e-tilang. Adapun alur kerja dari LT ini, yang pertama adalah kamera NPR itu menangkap foto kendaraan. Kemudian ANPR software mengenali plat nomor tersebut dan mendeteksi pelanggaran. Dari data foto itu diidentifikasi, dikirim ke ANPR prosesor. Prosesor mengakses data database untuk memverifikasi data kendaraan tersebut. Data pelanggaran diteruskan ke back office system software. Data akan dianalisis, disimpan, dan digunakan untuk pembuktian bukti tilang elektronik. Untuk ANPR atau Automatic Number Plate Recognition atau sistem pengenalan plat nomor otomatis. Yang pertama adalah perekaman kendaraan. Kamera ANPR, baik statis maupun yang mobile, menangkap gambar kendaraan yang melintas. Kemudian foto ini akan menjadi bahan dasar untuk proses pengenalan plat nomor dari si pelanggar. Kemudian deteksi lokasi plat nomor. Sistem berbasis AI mendeteksi bagian gambar yang berisi plat nomor. Proses ini memastikan area plat nomor terpisah dari bagian lain dari kendaraan. Kemudian pengenalan karakter, yaitu OCR, menggunakan teknologi Optical Character Recognition untuk mengenali huruf dan angka pada plat nomor tersebut. Hasilnya adalah karakter individual, misalkan B1234CD yang dapat dibaca dari gambar plat. Kemudian dikonversi ke teks digital. Karakter hasil OCR diubah menjadi teks digital yang dapat diproses oleh komputer. Data ini kemudian siap untuk diidentifikasi atau dicocokkan dengan database. Pencocokan dengan database, teks digital dapat plat nomor dibandingkan dengan database kendaraan, misalkan data registrasi kendaraan, catatan pajak, maupun pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Jika ada pelanggaran, misalnya pajak mati atau tilang elektronik, sistem akan memberikan notifikasi atau merekam untuk proses penindakan. Ini diambil dari contoh di negara Italia. Misalkan plat EZ 594P. Kalau tidak ada yang
dari negara Italia, kemudian tanggal sekitar 20 bulan 2 2016, sekitar 11.21. Persimpangan jalan, ini terdapat dua mobil kendaraan, kemudian kamera eh, menangkap gambar dari pengendara tersebut, kemudian dari plat gambar tersebut terdapat nomor kendaraan dari kendaraan yang digunakan atau kendaraan pelanggar. Kemudian kendaraan tersebut akan diperjelas untuk nomor kendaraannya yang terpisah dari mobil aksesoris yang lain. Nah, untuk sistem ANPR secara otomatis menangkap gambar kendaraan, mengekstrak plat nomor dengan AI, mengenali karakter OCR, mengonversi data ke digital, lalu mencocokkan dengan database untuk keperluan identifikasi maupun tindakan yang lain. Silakan Bu Irma. Baik, selanjutnya akan dibahas tentang metode yang digunakan dalam sistem ETLE dengan memanfaatkan teknologi AI, utamanya computer vision dan deep learning. Sistem ETLE menggunakan computer vision untuk mendeteksi berbagai pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Contohnya, menerobos lampu lalu lintas, tidak memakai helm, atau parkir sembarangan. Selain itu, teknologi Optical Character Recognition atau OCR digunakan untuk mengenali plat nomor kendaraan secara otomatis. Proses ini berlangsung secara real-time dengan memanfaatkan kamera pengawas atau CCTV yang dipasang di berbagai titik jalan. Dengan metode ini, penegakan hukum lalu lintas menjadi lebih efektif karena seluruh proses dilakukan tanpa keterlibatan manusia secara langsung. Next, Mbak. Kemudian di sini ada dampak positif atau manfaat e-tilang berbasis AI. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan pengendara. Kedua, mengurangi potensi korupsi atau suap di lapangan. Ketiga, efisiensi anggaran dan waktu penegakan hukum. Keempat, peningkatan kualitas data dan pelaporan. Kelima, dapat ditingkatkan ke sistem smart city. Dan yang terakhir, memberikan rasa keadilan bagi semua pengguna jalan. Terima kasih Mbak Irma, izin melanjutkan dari slide pertama sampai dengan terakhir tadi yang disampaikan oleh Mbak Irma. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik. Di sini ada tiga kesimpulan. Yang pertama, ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement merupakan inovasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas yang menggantikan metode konvensional dengan sistem otomatis berbasis kamera dan kecerdasan buatan atau AI. Yang kedua, penerapan ETLE meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mengurangi interaksi langsung antara pengendara dan petugas di lapangan untuk mencegah adanya aksi pungutan liar. Dan yang terakhir, penerapan ETLE terbukti sangat efektif untuk mengurangi potensi pelanggaran lalu lintas. Kemudian ini merupakan dampak nyata dari penerapan ETLE berbasis AI. Data pada grafik menunjukkan penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas setelah diterapkan sistem ETLE. Pada periode tahun 2018 sampai tahun 2019 sebelum ETLE diterapkan, tercatat lebih dari 104.273 pelanggaran. Namun setelah sistem ini diberlakukan pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, angka turun sekitar 38.289 pelanggaran. Penurunan ini menunjukkan bahwa ETLE berbasis AI ini sangat efektif dalam meningkatkan kepatuhan pengguna jalan serta mengurangi pelanggaran secara konsisten. Selanjutnya kepada Pak Arief, silakan. Terima kasih Mbak Irma, izin melanjutkan dari slide pertama sampai dengan terakhir tadi yang disampaikan oleh Mbak Irma. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik. Di sini ada tiga kesimpulan. Yang pertama, ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement merupakan inovasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas yang menggantikan metode konvensional dengan sistem otomatis berbasis kamera dan kecerdasan buatan atau AI. Yang kedua, penerapan ETLE meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mengurangi interaksi langsung antara pengendara dan petugas di lapangan untuk mencegah adanya aksi pungutan liar. Dan yang terakhir, penerapan ETLE terbukti sangat efektif untuk mengurangi potensi pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya, dari presentasi ini bisa kita berikan beberapa saran. Yang pertama, saran terkait perluasan wilayah penerapan, di mana dalam beberapa studi case yang kita ambil diperoleh data bahwasanya penggunaan ETLE baru diterapkan di kota-kota besar dan jalan-jalan utama di kota besar, di mana seharusnya ETLE bisa diterapkan atau dipergunakan di semua lini, baik di kota kecil, daerah perbatasan, dan utamanya daerah-daerah yang rawan kecelakaan.
Yang kedua, edukasi masyarakat, di mana untuk penggunaan etle ini memerlukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye digital, media sosial, dan aplikasi agar masyarakat memahami sistem etle tersebut. Dan jalan terakhir dari kami adalah kemudahan akses publik, di mana perlu pengembangan aplikasi mobile untuk mengecek status pelanggaran, mengunggah bukti sanggahan, melakukan pembayaran denda dengan mudah. Selanjutnya, ada beberapa sumber yang kami cuplik untuk menyusun presentasi ini. Ada 4. Yang pertama, sumber dari Hanifah dan Suraharta mengenai pengaruh penerapan etle terhadap perilaku berkendara masyarakat di Kabupaten Klaten. Sumber yang kedua, yaitu dari Insani, dengan tema seberapa efektif tilang elektronik dalam menjaring pelanggaran lalu lintas. Sumber yang ketiga yaitu Latifah mengenai analisis pelanggaran lalu lintas sebelum dan sesudah adanya penerapan etle, dan sumber terakhir yang kami cuplik yaitu dari Pak Dede, DRP, Nita S, dan Setia Budi mengenai program elektronik traffic law enforcement dalam rangka menciptakan semenit lantas. Demikian presentasi dari grup 1. Selanjutnya akan kita teruskan pertanyaan untuk diskusi. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu mengenai apa tantangan terbesar dalam penerapan AI bidang yang dipilih oleh kelompok Anda. Mungkin pertanyaan pertama ini bisa dijawab oleh Mbak Irma. Silakan Mbak Irma. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menjawab nomor 1 terkait tantangan terbesar dalam penerapan AI untuk etle, yaitu yang pertama, tidak semua kalangan masyarakat mengerti bahwa cara etle bekerja serta apa yang harus dilakukan jika pengguna jalan ditemukan melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua, privasi dan keamanan data. Jadi terdapat kekhawatiran bahwa data pengguna akan disalahgunakan atau bocor oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, tidak semua wilayah terjangkau oleh kamera etle. Kenyataannya pada saat di lapangan penerapan etle hanya diterapkan di jalan-jalan besar atau di jalan utama saja gitu. Oke, baik. Oke, menambahkan Ada yang juga menambahkan? ya Silakan. untuk terkait solusinya ya. Nah, tadi kan ada bagaimana nggak semua masyarakat itu mengerti cara saya bekerja. Nah, yang kami solusikan adalah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana etle itu bekerja, terus fungsi etle itu bagaimana. Jadi intinya lebih ke apa ya namanya, dasar-dasar dari etle itu seperti apa sih gitu, agar masyarakat pun mengerti gitu. Jadi biar untuk mengurangi namanya pelanggaran yang terjadi di jalan raya. Nah, selanjutnya juga terkait privasi dan keamanan data juga ya. Kita juga harus melakukan enkripsi data end-to-end serta pengawasan oleh lembaga independen untuk menjaga privasi tersebut. Nah, dan juga enggak tadi tuh tantangannya enggak semua wilayah terjangkau oleh kamera etle. Nah, ini juga kita harus melakukan pemerataan penggunaan etle untuk meningkatkan juga keamanan, lebih di titik-titik yang jauh dari pusat kota sehingga memberikan keadilan bagi semua pengguna jalan. Untuk pertanyaan pertama, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Irma dan Mas Adri. Baik, teman-teman, kita ulangi lagi untuk pertanyaan nomor 2 ya, terkait bagaimana penerapan AI di bidang yang Anda pilih. Dalam hal ini terkait penerapan etle dapat mempengaruhi masa depan baik secara positif maupun negatif. Untuk pertanyaan nomor 2 ini, kami persilahkan untuk Pak Sigit Cahyono untuk bisa menjawabnya. Silakan Pak Sigit. Oke, terima kasih Pak Arif. Oke, untuk penerapan AI di bidang etle dapat mempengaruhi masa depan baik secara positif maupun secara negatif. Untuk dampak positifnya itu adalah efisiensi penegakan hukum. AI memungkinkan pelanggaran lalu lintas ditindak secara otomatis dan real time tanpa perlu kehadiran si polisi atau penegak hukum tersebut. Kemudian transparansi dan keadilan, yaitu mengurangi peluang pungli karena bukti pelanggaran berbasis sistem dan data. Kemudian pengurangan kecelakaan, pelanggaran menjadi lebih tertib karena tahu mereka diawasi secara otomatis dan secara real time atau langsung. Adapun dampak negatifnya, kesenjangan teknologi antara wilayah, misalkan daerah terpencil mungkin belum bisa menerapkan etle yang menyebabkan ketimpangan dalam penegakan hukum. Kemudian pengawasan berlebihan atau surveillance, masyarakat bisa merasa diawasi terus-menerus untuk mengganggu privasi dari para masyarakat tersebut. Baik, Ada yang terima mau kasih. nambahin? Pak Sigit, mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Silakan. Cukup, Pak. Oke, baik. Kita cukupkan untuk pertanyaan nomor 2. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jika Anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI
lebih lanjut di bidang ini atau di bidang ETLE, inovasi apa saja yang akan Anda usulkan, kemudian jelaskan alasan dan manfaat dari inovasi tersebut. Untuk pertanyaan nomor 3 ini, silakan Mas Reza untuk menjawab, nanti izin saya juga menambahkan. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, jika kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi AI lebih lanjut, nah di sini kita merekomendasikan untuk mengembangkan fitur AI dan metode yang mampu mendeteksi kondisi fisik kendaraan yang tidak layak jalan. Nah, seperti yang sering kita temui seperti lampu kendaraan mati atau tidak standar, lalu knalpot bising yang bisa mengeluarkan asap pekat, yang bisa menyebabkan emisi tinggi, lalu muatan berlebihan pada kendaraan angkutan yang bisa membahayakan pengguna jalan lain, lalu ban gundul atau tidak standar yang bisa membahayakan diri sendiri. Nah, di sini bagaimana sih cara kerjanya? Jadi cara kerjanya di sini AI berbasis computer vision dan image analysis menganalisa kondisi visual kendaraan dari rekaman kamera ETLE. Lalu sistem tersebut menandai kendaraan yang diduga tidak layak jalan, lalu mencocokkan data dari uji kir atau samsat. Nah, jika kendaraan tersebut tidak lolos uji kir atau hasilnya buruk, maka sistem akan melakukan peringatan administratif atau denda elektronik. Oke, terima kasih. Izin melanjutkan, Mas Reza. Jadi untuk alasan dan manfaat dari inovasi ini, yang pertama alasannya terkait emisi kendaraan yang menyebabkan polusi yang berlebih, serta muatan yang berlebih dapat menyebabkan terganggunya masyarakat pengguna jalan dan jalan itu sendiri. Yang kedua, drone atau mobil AI membuat sistem lebih fleksibel dan adaptif di berbagai area, termasuk di jalanan kecil maupun di daerah rawan. Dan untuk manfaat dari pengembangan inovasi ini, yang pertama, untuk meningkatkan keselamatan secara menyeluruh, bukan hanya sekedar untuk menindak pelanggaran, dan yang kedua, untuk mendorong kesadaran pengendara yang lebih baik di kalangan masyarakat. Mungkin demikian pertanyaan dan jawaban terkait diskusi dari kelompok 1. Atas perhatiannya sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.